Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenny Welasari, merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga di LPTK Universitas Riau. Berikut adalah serangkaian kegiatan uji kinerja saya yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pangkalan Kuras pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021. Berikut adalah formulir pendaftaran uji kompetensi yang sudah saya print dari laman UKM PPG tahun 2021. Berikut adalah video pembelajaran yang dilaksanakan secara daring di SMA Negeri 1 Pangkalan Kuras dengan melibatkan siswa kelas 12 IPA 1 pada mata pelajaran matematika wajib, materi statistika, ukuran pemusatan data, khususnya modus. Selamat menyaksikan. Berikut adalah video pembelajaran uji kinerja saya yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pangkalan Kuras pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021. Selamat menyaksikan. Gara-gara Pak Jani. Saya bisa keluar dari kemiskinan berkat iman dan kewajiban. Anda akan berhasil mengutang segera dengan cara ini. Masuk lagi. Masuk dulu gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillah sehat, Bu. Baiklah, dalam pembelajaran hari ini kita masih melaksanakannya secara daring karena kita masih dalam keadaan pandemi. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan terapkan pola hidup sehat ya. Baiklah Ananda, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang modus. Namun, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, silakan dipimpin oleh ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Ilyas untuk memimpin doa kita sebelum belajar. Silakan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ilya sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, baiklah Ananda semua, untuk pembelajaran hari ini sudah dilihat di Google Classroom-nya masing-masing. Di situ sudah Ibu lampirkan bahan ajarnya tentang materi hari ini dan juga LKPD. Nah, jangan lupa kamu untuk mengisi link presensi hari ini. Nah, di sana di Google Classroom sudah Ibu tampilkan linknya. Silakan diisi absennya ya. Nah, baiklah Nanda, untuk memulai pembelajaran hari ini Ibu ingin izin share screen. Materi kita pada hari ini adalah mengenai statistika, yaitu ukuran pemusatan data. Nah, khususnya lagi materi ini membahas tentang modus data berkelompok. Nah, Ananda semua sudah mempelajari ini dulu di SMP, jenjang SMP. Tepatnya di kelas 8. Mungkin di kelas 8 dulu hanya membahas mengenai modus data tunggal. Nah, kamu masih ingat nggak apa sih penerapan modus dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya Kenapa? Iya, dalam pemilu ya. Nah, dalam pemilu itu di situ akan diambil yaitu nomor paslon yang dipilih banyak atau mayoritas dipilihnya adalah dengan nilai frekuensi tertinggi ya. Nah, itu adalah pemenang dari pemilu atau pilkadanya. Nah, jadi selain itu juga di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di sekolah ada ulangan matematika misalnya. Nah, di kelas 12 IPS 1. Nah, ditampilkan seperti tabel berikut ini. Nah, kita akan bisa melihat mayoritas siswa di kelas 12 IPS 1 mendapatkan nilai berapa? Berapa yang paling banyak mendapatkan nilainya? Nilai berapa? 71,80. Oh ya, betul. Nilai 71 sampai 80. Nah, jadi dari tabel itu kita bisa lihat siswanya paling banyak dapat nilai berapa. Kemudian di pilkada juga ada. Nah, itu adalah salah satu penerapan modus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menentukan modus dari tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan tepat. Kemudian, kamu dapat menganalisis modus dari tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan tepat, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus dari tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, baiklah Ananda semuanya, sebelum kita melanjutkan materi ini, mari kita cek pemahaman kamu tentang materi modus terlebih dahulu di Quizizz. Nah, mari kita lihat ya. Ibu stop share screen dulu. Udah semua kan? Oke, nah ternyata yang mendapatkan ranking yang pertama adalah Ilyas, dan yang kedua ada Ulfa, dan ketiga ada Cinta. Nah, inilah tadi yang ada di Quizizz kamu semua. Nah, apa itu modus? Nah, apa itu modus? yang paling sering muncul. Ya, nilai dari data yang sering muncul. Nah, dari data itu kan ada tuh nilai-nilai yang banyak muncul. Nah, itulah dia disebut dengan modus. Nah, kemudian juga tadi ada modus dari data berikut 6, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 6, 9, 9. Nah, berapa modusnya? Jadi, tepi bawahnya adalah 31 dikurang dengan 0,5. Jadi jawabannya 30,5. Nah, kemudian menentukan selisih frekuensi kelas. Nah, frekuensi.
Di sini kelasnya ada kelas ketiga yaitu 42 sampai 44 dengan frekuensinya 14. Nah, ya datanya punya 2 modus, maka itu disebut dengan bimodus. Nah, kalau dia lebih dari 2, maka disebut dengan multimodus. Jadi, dari suatu data itu dia bisa tidak punya modus, bisa punya 1 modus, 2 modus, bahkan lebih dari 2 modus. Nah, untuk tahapan pembelajaran hari ini, Ibu sudah membuat pembagian kelompoknya untuk hari ini. Nah, ya. Jadi, tugas kamu secara berkelompok adalah berdiskusi, memecahkan masalah yang ada di LKPD. Kemudian, kamu perwakilan kelompoknya nanti akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian, kamu juga bisa menyampaikan kesimpulan yang sudah kamu peroleh dari pembelajaran ini. Dan selanjutnya kamu dapat menyelesaikan soal dari tes formatif. Nah, adapun masalah yang akan kita selesaikan, nah masalah ini sudah dituangkan di dalam LKPD yang sudah Ibu masukkan di Google Classroom-nya. Jadi, ini masalahnya ada 2 tahun yang lalu, Ika dan Nelda ditugaskan Bu Rini untuk mengumpulkan data di tempat berbeda. Kan bersama-sama, dan jangan lupa baca petunjuk soalnya. Nah, batas waktu pengerjaannya adalah selama 30 menit. Nah, silakan kamu secara berkelompok untuk menyelesaikannya. Nah, ini kelompoknya, silakan. Bisa. Alhamdulillah. Nah, sekarang saatnya kamu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kamu. Nah, siapa tadi yang ingin menyampaikan hasil kerja kelompoknya pada hari ini? Siapa yang akan mewakili kelompoknya? Oke. Nah, Ulfa raise hand nih. Ulfa, silakan Ulfa untuk mempresentasikannya. Baik, Bu. Sebelum Silakan. saya presentasikan, saya isi dulu share screen ya teman-teman. Sebanding, maka BG sebanding dengan EG dan AC sebanding dengan DF. Lalu diperoleh BG per P dikurang BG sama dengan D1 per D2. AC itu sama dengan D1. Frekuensinya 12, berarti modusnya adalah 12. Untuk mencari D1 yaitu 12 dikurang 10, berarti 2. Dan untuk mencari D2 yaitu 12 dikurang 6, berarti 6. Itu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, terima kasih Ulfa. Silakan di stop share screen ya. Oke, terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 2. Terima kasih juga untuk Ulfa yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Alhamdulillah bagus sekali. Nah, bagaimana dengan kelompok 1 dan kelompok 3? Bagaimana dengan jawaban kelompok kalian? Sama. Untuk Cinta juga sama? Sama, Bu. Kelompok Bintang gimana? Sama, Bu. Nah, ada kendala nggak dalam menyelesaikan LKPD-nya? Mungkin dalam kelompok itu ada beberapa temannya yang masih kurang mengerti mengenai sesuatu hal dalam menyelesaikan LKPD-nya. Nah, udah terlihat di layar kalian, Ananda semua? Udah, Bu. Nampak, Bu. Oke. Nah, jadi ini adalah gambar histogram. Nah, ini digunakan adalah untuk membuktikan dari rumus modus. Nah, keberapa modus di tabel tadi? Ke? 4. 4 apa ke 5 nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5. Kelas 4, Bu. Oh, kelas keempat. Nah, ya. bisa Karena di 73 berarti berada di antara 69 sampai 76. Nah, karena 73 itu berada di 69 sampai 76, maka ini adalah kelas modusnya. Jadi, nilai frekuensi modusnya adalah 20.
Nah, tepi bawahnya berarti 69 dikurang 0,5 dan D1-nya 20 dikurang 11 dapatlah 9. Nah, sehingga dapatlah nilai dari frekuensinya setelah kita masukkan ke rumus modus. Dan akhirnya kita mendapatkan frekuensi yang hilang dari tabel Nelda adalah 13. Nah, sesuai semuanya ya, benar semuanya ya? Ya, Bu. Alhamdulillah. Nah, baiklah. Nah, tadi Ulfa sudah menyampaikan kesimpulannya. Nah, sekarang mari kita simpulkan bersama-sama tentang materi kita hari ini, yaitu tentang modus. Nah, apa saja sih yang perlu ditentukan untuk menentukan modus dari data berkelompok? Ayo, siapa? Siapa yang bisa? Oke, Ilya, silakan. Apa yang pertama Yang kita perlu dicari atau ditentukan untuk mencari modus adalah TB atau tepi bawah, kemudian ya? D1 yaitu frekuensi modus, Ya. selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya, dan D2 yaitu selisih frekuensi modus dikurang dengan frekuensi sesudahnya. Kemudian juga perlu diketahui P atau panjang kelasnya. Iya, bagus. Nah, setuju ya dengan jawaban Ilyas atau ada yang lain yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Setuju, Bu. Oke, ada tambahan mungkin? Setuju, Bu. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa modus itu adalah nilai dari data yang paling sering muncul. Nah, dengan kata lain, modus ini adalah nilai dari data yang frekuensinya paling besar. Rumusnya adalah MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Nah, di mana TB adalah tepi bawah kelas modus, kemudian D1 adalah selisihnya dari frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Dan terakhir kita juga harus perlu menentukan panjang kelas. Nah, setelah itu semua kita peroleh, maka kita dapat menentukan modus dari data berkelompok. Paham semuanya? Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu rasa cukup bagus dan apresiasi kamu untuk mengikuti pembelajaran hari ini bagus ya. Tadi juga di kuisisnya juga bagus mengikutinya. Nah, sekarang setelah kita menyelesaikan masalah di LKPD, nah tugas kamu selanjutnya adalah melaksanakan tes formatif ya. Tes formatif yang sudah ada di Google Classroom, silakan dilihat ya, silakan dilihat di Google Classroom-nya ya. Udah ada. Nah, ini penyajiannya. Nah, tugas di formatif ini sudah disajikan di Google Classroom. Nah, soalnya dapat kamu lihat dan kamu jawab nanti di kertas lembar dan dikirim hasil pengerjaannya berupa foto di Google Classroom. Nah, nanti Ibu akan cek waktunya, Ibu beri sekitar 20 menit. Nah, mulai dari sekarang silakan dikerjakan. Udah dimasukkan nilai apa? Foto pengerjaannya? Udah, Bu. Di LKPD 3 itu. Oke. Bu cek ya, siapa yang udah ngirim. Ilyas sudah ngirim? Udah, Bu. Kalau belum masuk ya Ilyas ya.
Oke, Cinta nih udah masuk punya Cinta ya. Ibu punya bintang udah masuk, Bu. Punya Bintang. Oke, kita lihat dulu. Bintang. Oke, sudah masuk. Punya Ilya sudah. Waktunya ini mengerjakan 20 menit tadi ya. Nah, waktunya tinggal sebentar lagi. Ada yang belum siap? Tinggal ngirim, Bu. Oke. Ilya selembar ya, selembar jawabannya ya. Ines kirim yang lengkap ini Bu, biar jadi 2. Oh, oke. Mau diulang? Oke, masih banyak yang belum selesai. Baiklah, Ananda, waktu untuk mengerjakan tes formatifnya sudah habis. Apakah semuanya sudah selesai mengirimkannya ke GC? Belum, Bu. Belum. Nah, tapi udah siap dikerjakan, Sofia? Udah, Bu. Udah siap, Bu. Ya. Nah, segera kirimkan ya. Udah Bu. Baik, Bu. Nah, sambil mengirim, mudah-mudahan apa yang kamu jawab adalah jawaban yang paling tepat dan sesuai dengan apa yang sudah kamu pelajari tadi dibahas saat kamu menyelesaikan LKPD-nya. Udah selesai semua? Udah Bu. Oke.
Baiklah. Nah, waktu mengerjakan tes formatifnya sudah habis dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan nilai yang terbaik untuk pembelajaran hari ini. Baiklah Ananda, setelah serangkaian yang kita jalani hari ini, mulai dari awal sampai akhir, nah mari kita refleksi atas pembelajaran kita hari ini. Nah, ya, apa yang dapat kamu sampaikan tentang pembelajaran kita hari ini? Apa yang kita refleksi hari ini? Ya, silakan. Dari belajar mengenai modus, yaitu nilai data yang sering muncul, sangat berguna bagi kita di kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam menggunakan tabel distribusi frekuensi atau dalam menghitung nilai ulangan dalam pemilu atau suatu ketika kita menjadi petugas pemilu dan menghitung kita bisa menggunakan modus lalu dan bisa dari kehidupan sehari-hari lainnya. Itu Bu. Baik, bagus sekali. Terima kasih Ulfa. Nah, bagaimana menurut teman-teman yang lain terhadap pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Bu. Menyenangkan. Nah, di bagian mana yang paling menyenangkan menurut kalian? Bagian latihan di quizzes. Bagian di latihan di quizzes. Ya, seru ya saat belajar di quizzes. Seru, Bu. Oke, lain kali kita tes formatifnya kita menggunakan quizzes. Nah, terima kasih atas pembelajaran hari ini, sudah mengikuti dengan baik. Nah, Ibu berharap untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi daripada hari ini. Karena orang yang bisa memperbaiki diri adalah orang yang beruntung. Nah, jangan lupa untuk kamu terus belajar di rumah, mengulang kembali materi pada hari ini. Nah, juga pelajari materi berikutnya yaitu tentang median dari data berkelompok. Ya, jangan lupa belajar, selalu terapkan protokol kesehatan dalam kehidupan, dan jangan lupa tetap terapkan pola hidup sehat. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, nah, Ibu ingin ketua kelas kembali memimpin doa setelah kita pembelajaran hari ini. Silakan. Baiklah, setelah pembelajaran hari ini selesai, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menutupnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Tetap terapkan pola hidup sehat dan protokol kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum.